Ini adalah cerita fiksi, semata-mata hanya untuk hiburan. Raka adalah seorang pria usia 32 tahun yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta dengan gaji cukup untuk bertahan agar tidak kasbon di warung. Sering merasa dirinya seperti nasi uduk di warung tepi jalan, selalu ada sapi tidak pernah dijadikan sebagai menu utama. Raka belum menikah, tekanan dari keluarga membuatnya merasa seperti mengangkat 5 sak semen sekaligus. Terutama ibunya yang rajin memberikan katalog calon istri seperti memilih kue lebaran. Ini loh, ada yang rajin mengaji, ada yang pinter bikin kue, ada yang pinter ngabisin uang belanja. Kamu pilih yang mana, Raka? Ucap ibunya sambil menepuk pundak Raka. Raka hanya bisa memejamkan mata sambil menghela nafas yang mulai terasa berat. Dalam hatinya ia berkata, "Oh, seandainya aku bisa lari dari kenyataan ini." Ibu percaya sama katalog itu? Yakin gak seperti kemarin? Ibu pesen tas, datangnya sandal jepit. Ucap Raka dengan ekspresi wajah kecut. Ibu yakin dong, Raka. Ibu sudah survei semua perempuan yang ada di foto ini. Ucap ibunya dengan ekspresi wajah meyakinkan. Dengan ekspresi wajah menyerah dan ingin segera menyelesaikan diskusi ini, Raka berkata, "Baiklah, Bu. Akan kufikirkan dulu. Nanti kulihat lagi katalog itu." Suatu sore, Raka duduk di warung kopi langganan, menatap secangkir kopi yang hitam pekat, seakan mencari jawaban di dasar cangkir. Kenapa jodoh itu seperti sinyal wifi? Ada, tapi lemah, gumamnya. Pemilik warung yang sudah beranak 5 hanya bisa nyengir sambil berkata, "Sabar bang, sinyal juga kadang harus di-restart." Iya pak, nggak enak kalau sinyalnya ndut-ndutan, ucap Raka dengan senyum tipis. Sambil menyusun lontong dan bakwan ke atas nampan, Pak Usu pemilik warung berkata, "Yang penting jangan lupa passwordnya. Nggak apa-apa sinyal lemah daripada gak ada sinyal." Bener juga tuh pak, ucap Raka kemudian meneguk kopi hitamnya dengan hikmat. Meski sering gagal, hidup Raka penuh adegan lucu yang ironis. Pernah ia memberanikan diri mendekati seorang wanita di kafe. Dengan suara bergetar, menahan grogi, ia berkata, "Hei, boleh saya takdir minum?" Wanita itu hanya menoleh sebentar ke arah Rakadi. Kemudian kembali menatap HP di tangannya sambil tersenyum. Raka terdiam sambil menunggu jawaban si wanita. Sampai akhirnya ia tahu kalau wanita itu sedang video call dengan pacarnya. Raka pun pamit kabur pura-pura mengambil kunci motornya yang ketinggalan. Ia berjalan sambil pura-pura merogoh-rogoh kantong jaketnya. Di malam hari, sambil rebahan di kasur dalam kamarnya, ada rasa sepi yang menempel seperti bayangan. Hanya ditemani suara kipas angin yang berderit dan malas untuk berputar, suara kletek-kletek karena ada sekrup yang sudah kendor. Raka membayangkan punya istri yang membangunkannya untuk berangkat kerja atau sekedar mengingatkannya kalau baju kerjanya kusut. Tapi kenyataannya, ia masih harus setrika sendiri dan sering gosong. Suatu ketika, "Aduh, kok perutku terasa mual gini?" Ucap Raka pelan sambil meraba perutnya yang terasa mual. "Sebaiknya aku ke apotek dan membeli obat," ucapnya dalam hati sambil meraih teko dan menuang segelas air untuk ia minum. Tak berapa lama Raka sampai di apotek. Kemudian ia mengantri untuk membeli obat. Setelah mendapatkan obat yang sesuai dengan penyakitnya, Raka bergegas untuk pulang, ingin segera meminum obat itu. Namun, tiba-tiba tanpa sengaja tangannya tersenggol seorang wanita dan obat yang ia bawa pun jatuh. "Oh, maaf kak, saya tidak sengaja," ucap wanita itu sambil segera menunduk untuk mengambilkan obat yang jatuh. "Nggak apa-apa kok mbak," ucap Raka juga sambil menunduk segera mengambil obatnya karena tidak ingin wanita itu yang mengambilkannya. "Mau beli obat juga ya mbak?" ucap Raka sambil membereskan obatnya yang jatuh. Wanita itu menatap wajah Raka dan berkata, "Iya kak."
Sejenak Raka tertegun melihat wajah wanita itu. Ada senyuman seperti air yang menyirami lubuk hatinya yang gersang. Tatapan matanya setajam silet yang menyayat semua kerak di sanubari. Melalui pembicaraan yang singkat dan padat, mereka saling menatap sambil tertawa canggung ketika sadar sama-sama membeli obat mah karena kebanyakan minum kopi. Sejak hari itu, mereka sering bertemu, bukan karena janjian, melainkan selalu kebetulan. Di warung kopi, di minimarket, di masjid, bahkan di pasar. Berbekal semangat baru, kini Raka menjalani hari-harinya dengan ceria. Di hatinya, kini telah tumbuh sekuntum bunga yang indah. Sinyal cinta yang lemah, kini telah kuat kembali dan tersambung sejak Tiwi, wanita yang ditemuinya di apotek menerima cintanya. Ternyata jodoh bukanlah soal kecepatan, melainkan kesabaran. Drama hidup bisa dilembutkan dengan tawa. Kesendirian bisa berakhir dengan pertemuan sederhana. Ucap Raka dalam hati sambil meneguk secangkir kopi hitam pekat.